Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adriandi, saya mahasiswa Universitas Paletehan. Di sini saya akan melakukan penerangan tentang vaksin COVID pada ibu hamil. Sebelumnya ibu-ibu sudah tahu arti vaksinasi dan imunisasi? Tidak tahu ibu ya. Baik ibu, vaksin itu adalah produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Imunisasi adalah proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi, Bu. Vaksin pada ibu hamil itu bertujuan untuk mencegah morbiditas maternal dan melindungi janin dari penyakit infeksi sebelum imunisasi primer dapat dilengkapi. Contoh vaksinasi yang direkomendasikan pada ibu hamil adalah vaksin influenza dan pertussis yang merupakan jenis vaksin inactivated. Selama beberapa dekade terakhir, vaksin tipe inactivated telah dilaporkan aman untuk ibu hamil. Suatu uji klinis vaksin influenza inactivated di Nepal terhadap 3,693 ibu hamil menunjukkan bahwa vaksin ini berhubungan dengan penurunan relatif insiden flu-like syndrome sebesar 19%, penurunan relatif berat badan lahir rendah sebesar 15%, dan penurunan relatif influenza bagi bayi besar 30%. Efikasi dan keamanan vaksin COVID-19 pada ibu hamil itu saat ini data efikasi dan keamanan vaksin COVID pada ibu hamil masih terbatas karena alasan etik membuat studi yang ada tidak melibatkan populasi ini. Hal ini menyebabkan mayoritas asosiasi medis kesulitan menentukan rekomendasi vaksin untuk populasi ibu hamil dan menyusui. Yang pertama, vaksin inactivated. Di Indonesia, Bu, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech adalah vaksin inactivated COVID pertama yang telah mendapatkan emergency authorization atau disebut UEA setelah menjalani uji klinis fase 3. Vaksin inactivated dibuat dari mikroorganisme yang telah dimatikan, sehingga diharapkan lebih aman daripada vaksin hidup yang dilemahkan. Efek samping vaksin inactivated itu yang pertama ada demam, kedua myalgia, nyeri kepala, mual, fatigue, kemerahan atau nyeri pada area kesuntikan. Oleh karena itu, secara umum vaksin inactivated COVID-19 ini sebenarnya memiliki profil keamanan yang baik, namun data untuk ibu hamil masih terbatas. Nah, Bu, ada vaksin yang kedua yaitu mRNA COVID-19. Selain vaksin inactivated, terdapat pula vaksin COVID-19 jenis mRNA yang diduga bersifat lebih aman untuk ibu hamil dan menyusui. Hal ini dikarenakan vaksin mRNA tidak mengandung virus tetapi hanya mengandung komponen genetik yang dirancang untuk menyerupai materi genetik virus. Setelah vaksin mRNA berhasil membentuk antibodi, komponen genetik mRNA tersebut akan musnah. Vaksin mRNA diperkirakan akan tidak menembus plasenta meskipun antibodi yang terbentuk dapat menembus plasenta dan memberikan janin kekebalan. Selain itu, saat menyusui, lipid vaksin mRNA diduga tidak mencapai jaringan payudara meski antibodi dan sel T yang distimulasi oleh vaksin dapat mencapai AS. Kelompok ibu hamil yang disarankan untuk divaksin itu ada dua, yaitu yang pertama risiko tinggi, ibu hamil yang berusia lebih dari 35 tahun yang mengalami obesitas dan memiliki komorbid seperti diabetes dan hipertensi. Yang kedua ada risiko rendah, ibu yang beresiko rendah tetapi memilih untuk divaksin setelah konseling dengan tenaga medis. Ada juga rekomendasi dari WHO
WHO telah menganjurkan pemberian vaksin CoronaVac Sinovac Oxford atau disebut AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer-BioNTech untuk ibu hamil dan menyusui apabila manfaat dinilai lebih besar dari risiko, misalnya pada kelompok yang rentan. WHO juga menyatakan bahwa meskipun data tentang penggunaan vaksin COVID-19 pada ibu hamil masih terbatas, vaksin tipe inaktivated untuk penyakit lain seperti hepatitis B dan tetanus selama ini dapat digunakan dengan aman pada ibu hamil. Baik, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.